SMP 2. Jalan-jalan ke Pulau Rupat, singgah sebentar di sebuah perkampungan. jawablah salam dengan semangat, Walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah menciptakan langit melengkung tanpa tiang, bumi terhempas luas tanpa batas. Walaupun air laut dijadikan tintanya dan pohon-pohon dijadikan penanya, takkanlah cukup untuk menghitung nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salawat dan salam buat si jantung hati Aminah, intan mutiara dari Mekah, yakni Muhammad Rasulullah SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izinkanlah kami menyampaikan syarahan yang berjudul Pentingnya Pendidikan Akhlak bagi Generasi Muda Islam. Hadir Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apabila kita lihat di perkembangan dunia modern zaman sekarang telah menjadikan adanya berbagai macam ragam kehidupan, terutama di kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini salah satunya disebabkan oleh semakin majunya, semakin tingginya, semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa didasari atau dilandasi dengan iman dan takwa, maka hal ini lebih cepat pengaruhnya bagi masyarakat dunia, khususnya Indonesia, terutama di kalangan remaja. Para ulama jumhur berpendapat salah satu cara membangun penerus yang islami adalah dengan cara pendidikan akhlak. Hadirin sekalian, akhlak merupakan adatul iradah, sesuatu yang telah menjadi kebiasaan. Akhlak merupakan pemberian dari Allah kepada makhluk pilihan seperti manusia. Sebagaimana akhlak itu harus dibimbing dan diarahkan ke jalan yang benar, jalan yang lurus menurut Islam. Lalu, bagaimana cara membangun akhlak untuk para remaja penerus Islam? Marilah kita simak firman Allah dalam surah Luqman ayat 12 sampai 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia bersyukur terhadap dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berbicara kepada anaknya, ketika ia memberikan pelajaran kepadanya. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Luqman telah mengamalkan hikmah yang telah dianugerahkan kepadanya. Umat dan generasi muda Islam diperintahkan untuk mencontoh akhlak dan perilaku umat Luqman, dan sekaligus memberikan nasihat atau petunjuk kepada kita bagaimana cara berakhlak yang baik dalam Islam, yaitu dengan cara pertama mengetahui apa pondasi akhlak bagi seorang muslim yang benar. Lalu apa itu pondasi akhlak dalam muslim? Pondasi akhlak dalam muslim ialah akidah yang benar, akidah yang lurus, sebagaimana nasihat Luqman pertama yang pertama dan bisa disebut sebagai nasihat terpenting yang diabadikan oleh Allah dalam surah tersebut. Jadi akhlak yang benar adalah akhlak yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah, sehingga tertolak akhlak yang baik bila tidak dilandasi keimanan oleh Allah. Kedua, orang tua juga sangat penting dalam membimbing anak-anaknya, sehingga anaknya bisa menjadi generasi yang islami, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ
خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah, mereka yang meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang, mereka yang takut dengan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, dari hadirin sekalian, dari ayat tersebut menjelaskan lemah di sini adalah lemah dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek dalam akidah dan akhlak. Oleh karena itu, tidak hanya orang tua saja yang berperan penting dalam membimbing anak-anaknya. Bahwa pemuda juga menyadari bahwa ia harus bisa menjadi generasi penerus Islam yang islami. Karena masa muda adalah masa yang paling nikmat. Fisik masih sehat, tenaga masih kuat, pikiran masih cermat, pendengaran masih akurat, kulit indah mengkilat, sehingga banyak orang yang terpikat. Masa muda juga masa yang penuh harapan, syarat dengan cita-cita, penuh romantika kehidupan. The young is life, memories enjoyment. Pantas Syekh Mustafa Al-Gholayaini berkata, Inna fi yadis subban amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. sesungguhnya pada tangan-tangan mereka lah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Hadirin sekalian, andai pemudanya berotak hebat, Berbadan sehat, berakhlak hasanat, maka bangsa akan kuat. Tapi andai pemudanya berotak payah, berbadan lemah, berakhlak sayyi'ah, maka bangsa akan goyah, tidak mustahil bisa punah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Para hadirin yang berbahagia, kita ambil kesimpulannya bahwa peran orang tua sangat penting dalam generasi pemuda, karena itu bisa mewujudkan pemimpin yang bijaksana, bangsa yang berdaulat, dan umat yang bermartabat. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kota Dumai, kota madani, Disebut juga kota pelabuhan ikan. demikianlah syarahan kami. Silap dan salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.